kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di sini. Apa kabar? Untuk penonton setia channel YouTube kami juga apa kabar? Semoga juga tetap beraktivitas dengan semangat yang tinggi. Sambil beraktivitas, saya akan coba menemani Anda dengan sebuah talk show dan saya yakin juga nantinya akan menambah referensi Anda untuk juga talk show kita kali ini. Saya sudah kedatangan tamu dan di tengah kesibukan beliau, Ibu Nilma Palamba hadir juga di studio kami, di studio Radio Gama FM, dan beliau adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Kadis. Waalaikumsalam, selamat siang dan semangat pagi Betul untuk sekali. Ibu Ita dan seluruh pendengar Gama FM. Gama FM. Waduh, terima kasih sekali lagi Bu. Di tengah kesibukan, begitu banyak Bu ya kesibukannya. Hari ini agendanya apa Bu? Ya cukup padat, tapi demi Gama FM Iya, harus disiapkan waktunya. disiapkan waktu. Baik, terima kasih. Rentan Bu Mm-mm. ya. Kepedulian pemerintah Kota Makassar untuk pekerja rentan, ini kita mengapresiasi karena juga terbukti mendapatkan award Pariatna Paritrana. Paritrana Award yang kemudian ini sudah didapatkan oleh pemerintah Kota Makassar dari Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sebelum kita berbicara tentang itu Bu, karena ini menjadi bagian dari kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kota Makassar Bu ya. Boleh mungkin disampaikan sedikit Bu data yang ada paling tidak untuk beberapa tahun terakhir ini bagaimana kondisi ketenagakerjaan kita di Kota Oh ya, Makassar? ya. Alhamdulillah, selamat pagi dan puji Tuhan kita pagi ini bertemu kembali. Saya agak soro-soro serak nih ya, apa anomali cuaca. Iya, betul. Baik, jadi sebenarnya perlindungan pekerja itu adalah suatu konsep perlindungan Iya. yang bagi pekerja informal sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab negara untuk hadir dalam mengatasi masalah-masalah sosial serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini dalam implementasinya itu terdapat Impres Iya. nomor 2 tahun 2021 khususnya kepada dan perlindungan pekerja informal itu lebih besar kerjaan di cenderung bekerja serabutan Iya. ya, karena dia bukan penerima upah jadi ya bekerja secara mandiri yang tidak jelas dalam satu hari Anda dapat sesuatu atau tidak. Nah inilah bentuk kepedulian pemerintah melalui Impres Iya. itu tepat Iya. kepada mereka ini PMK dari by name, by nick, by address, ada tim Iya. sosial, dinas PU, beberapa instansi yang terkait untuk memastikan data P3KE ini valid apa tidak, Iya. itu dilakukan asesmen di tingkat lapangan. Lapangan. Iya. Sehingga didapatkan data kepala keluarga sekian, kemudian sekian jiwa. Nah, sekian jiwa yang harus harus mendapat perlindungan dari Iya. pemerintah terkait dengan jaminan sosial yang terdiri data itu desil 1 sampai desil 4. Sempat. Jadi desil 1 itu yang betul-betul Kemiskinan ya, ekstrim ya, mungkin. jadi kemiskinan ekstrim itu terdiri atas warga miskin yang masuk kategori desil 1 sampai desil 4. 4. Oh ya. Jadi kita menyisir kepala-kepala keluarga ataupun jiwa yang ada dalam satu keluarga yang masuk kategori pekerja. Jadi usia pekerja itu kan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 15 tahun ke atas. Iya. Sampai dengan 60 tahun. Jadi kita ambil data yang 17 tahun dengan harapan usia usia di bawah 17 tahun itu bisa diintervensi pendidikan. Iya. Masih bisa bersekolah sehingga kita mengambil data 17 tahun untuk diberi perlindungan. 17 tahun ke atas. Jadi komitmen pemerintah pada saat ini untuk diketahui Mbak Ida bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja rentan ini mulai tahun 2024 diberikan. Iya. Ya, walaupun memang jaminan sosial ketenagakerjaan itu memang ada beberapa segmen yang sudah dilindungi oleh pemerintah melalui APBD termasuk ITW, termasuk petugas posyandu, termasuk tenaga non ASN, pekerja keagamaan itu semua sudah di-cover oleh pemerintah daerah sejak tahun 2012 dengan menggunakan APBD. Nanti 2024 untuk lebih untuk menindaklanjuti instruksi Presiden tahun 2021 itu 2024 kami sudah anggarkan
untuk khusus pekerja rentan yang masuk kategori miskin ekstrim desil 1 sampai 4 berdasarkan data Kemenko P3KE yang sudah divalidasi oleh tim yang saya sebut tadi. Jadi tahun 2024 ini terdapat kurang lebih 35.477 jiwa kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah pekerja disabilitas. Ya, pekerja disabilitas. Jadi tahun 2024 kita sudah beri perlindungan. Itulah yang menjadi bahan evaluasi dari Jamsostek Nasional bekerja sama dengan Kemenko PMK sehingga pemerintah kota diberi apresiasi bahwa komitmen untuk mengatasi kemiskinan dan memberi perhatian kepada pekerja-pekerja di sektor informal. Nah, sehingga kita dapat reward berupa Paritrana Award yang kita dapatkan dan dapat peringkat 1 untuk tingkat Sulawesi Selatan. Insya Allah kami akan mewakili Sulawesi Selatan pada beberapa bulan ke depan untuk bertarung di tingkat nasional. Nah, intinya adalah bagaimana kepedulian pemerintah untuk memberi jaminan perlindungan bagi masyarakat miskin ekstrim agar ketika mereka mendapat peristiwa dua kan jaminan, JKK dengan JKM. Jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Ketika mengalami kecelakaan kerja di-cover oleh BP Jamsostek dan ketika pekerja itu meninggal maka ahli warisnya diberi santunan. Santunan 42 juta per orang. Ya. Itulah bentuk komitmen dari pemerintah kota dan alhamdulillah wali kota kita yang baru dan wakil wali kota yang baru dengan program strategis beliau yaitu Mulia Berjasa menjadi salah satu dari 7 program strategis beliau yaitu Mulia Berjasa meningkatkan cakupan ini. Nah, jadi pada tahun anggaran perubahan ini kita dapat lagi tambahan coverage, tambahan perlindungan. Jadi dari 35.000 kita tambahkan lagi. Kalau tidak salah 45.000. 45.000 pekerja yang di-cover lagi. Jadi kita harapkan semua pekerja rentan yang masuk data miskin ekstrim ini tentunya sesuai dengan kapasitas fiskal kita bisa di-cover oleh pemerintah sehingga berharap bahwa warga miskin ekstrim ini bisa bekerja dengan tenang, bisa lebih produktif, bahwa negara ada di melindungi mereka sehingga pada saat mereka bekerja bisa tenang, bisa lebih produktif dan kita tidak berharap mereka meninggal. Tapi kalau kejadian itu menghampiri mereka maka adalah sedikit uang duka untuk santunan untuk istri dan anak, dan mungkin bisa ke depan bisa jadi modal usaha karena cukup lumayan 42 juta bisa menjadi modal usaha sehingga mereka bisa keluar dari miskin ekstrim itu sendiri ya. Bu Kadis, ini kan tidak menutup kemungkinan dan ini pasti terjadi Bu ya bahwa kemudian angkanya ini akan bertambah ini Bu setiap tahun pekerja rentan. Kalau tadi sudah disampaikan awalnya 35.000 sekian, tapi kemudian bertambah 10.000 sekitar segitu. Nah ini kemudian di-cover lagi. Bagaimana kesiapan ke depannya Bu? Kalau kemudian ini apakah memang nanti pada waktu tertentu kemudian melihat data di lapangan lagi bahwa ini harus bertambah lagi untuk pekerja rentan yang di-cover? Iya, memang kan sudah ada data, ini data P3KI ini kan nanti akan ada lagi namanya data SEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Tapi saya kira pada dasarnya data SEN dengan data miskin ekstrim ini atau P3KI ini tidak terlalu jauh datanya. Intinya sasarannya adalah orang-orang yang tidak mampu. Kita berharap mengurangi orang miskin lah. Nah, harapan kita ke depan data miskin ini semakin berkurang. Ya, kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu ketika kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan ya namanya data data itu kan sangat dinamis. Jadi memang setiap bulan coverage kami biasa berkurang. Ada yang pindah domisili, kemudian ada juga meninggal. Nah, inilah yang selalu kita lakukan evaluasi setiap bulan dalam pembayaran jaminan sosialnya dan berharap
tidak banyak data orang miskin, sudah mereka bisa keluarlah. Iya, Minimal kalau dari desil 1 bisa naik ke desil 4, iya. ya naik ke prasejahtera dan seterusnya. Mhm. Jadi tidak juga bahwa, walaupun masalah kemiskinan itu tidak mudah untuk, dilakukan, apa namanya, untuk meningkatkan, bagaimana mereka keluar dari, Kemiskinan itu? kemiskinan, Mhm. eee, jadi masih banyak program-program lain juga bukan hanya jaminan sosial tenaga kerja, Mhm. kita juga menyasar rakyat miskin ini dengan memberi skill training. Iya, Nah, kita di Disnaker itu seperti itu. Pada saat kami melakukan pelatihan, kami mengambil data itu iya. untuk jadi, sasaran ataupun, jadi kepesertaan mereka untuk bisa ikut pelatihan agar mereka bisa keluar dari, miskin ekstrim itu. Mereka bisa lebih berdaya, Mmm, seperti itu. oke, memberdayakan mereka kan, Bu, harus juga terpantau setelah, Iya, diberikan pelatihan, betul. ini setelah itu apakah mereka menggunakan, skill yang diberikan ataukah Ya, seperti apa? kadang-kadang juga, apa ya, Iya. mindset mereka, Mhm. mereka menganggap kalau ikut pelatihan selama 5 hari berarti penghasilan mereka bisa berkurang, Mmm, seperti itu. Jadi iya. ada memang, ada kendala kita. Di satu sisi kita pemerintah ingin mendorong mereka Mhm. untuk bisa lebih mandiri, tapi di sisi lain, orientasi mereka tidak ke arah sana. Tapi ya alhamdulillah ada juga yang, serius, ada Iya. yang serius untuk ikut, dalam pelatihan-pelatihan yang, kami sudah siapkan. Mhm. Seperti itu, kami di Disnaker Iya, untuk bagaimana berpartisipasi di dalam, mengentaskan kemiskinan betul. yang ada di Kota Makassar ya. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian, tetap mengedukasi mereka ya, Bu, ya, Iya, bahwa jangan sampai, mereka itu, berhenti hanya pada, tahap itu saja, tidak mencoba untuk memperbaiki kualitas, iya, apa namanya, keluar dari, kemiskinan ini. iya, Ya itu yang, kalau kalau kemudian teman-teman bagaimana caranya untuk bisa, menyampaikan hal ini ke para pekerja rentan, Bu? iya. Maksudnya Ya jadi bahwa kan mereka terlindungi? iya, Oh, kita membagikan bersama dengan BP Jam Sostek, mhm. mereka kita bagikan kartu Oh, iya, bahwa ibu bapak ini peserta, mhm, Jam Sostek. Dan, tolong laporkan ketika terjadi peristiwa, mmm, misalnya sakit, kecelakaan, ataupun ada peristiwa meninggal dan mhm, sebagai audit sosial, iya. kita tempelkan nama-nama itu di kantor lurah. Oh, Jadi, ya. warga kita yang masuk di cover ini, Mhm. ada nama-namanya di Mhm. kantor-kantor lurah dan Mhm. sekaligus dibagikan kartunya. Kartunya. Iya, Nah, setelah evaluasi, Bu, ini sudah ada para pekerja rentan ini yang kemudian, oh ternyata dia sudah tidak masuk lagi dalam tanggungan, tidak, ter-cover lagi karena memang, apa namanya, ekonomi mereka ini sudah iya. mulai membaik. Jadi, memang, sistem di BP Jam Sostek itu Mhm. sudah, apa ya namanya, berbasis NIK. Iya, Jadi memang ketika mereka masuk di data miskin ekstrim P3K itu iya, setelah diikutkan dalam Jam Sostek ternyata ternotif bahwa dia sudah bekerja. iya. Nah, seperti itu berarti keluar lagi karena dia sudah Mmm, dianggap bekerja di iya, sektor formal. formal. Seperti itu yang dilakukan. Mhm. Jadi data itu dikonsolidasi, jadi Iya, di samping konsolidasi data dari Capil juga dikonsolidasi kembali lewat aplikasi dari Jam Sostek. mmm, Jadi mereka masuk ke pekerjaan miskin ekstrim, tapi setelah dikonsolidasi di Jam Sostek, mereka ternyata bekerja di sektor formal. iya, Jadi kita dapatkan setiap setiap bulan kita dapatkan ada saja data yang kita dapatkan seperti itu. Di samping yang tadi iya, pindah, iya. kemudian yang meninggal. Oke, Ya, kita berharap dengan pelatihan-pelatihan yang ada, ini iya, kemudian bisa membuat jumlah mereka ini kemudian berkurang. terlihat bahwa berkurang, Bu, ya. Iya, Bu Kadis, kalau kita melihat, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Kota Makassar ini kan, eee, berkaitan dengan ketenagakerjaan juga sepertinya, ini kompleks begitu, Bu, ya, permasalahannya. Di satu sisi mungkin di kota besar juga seperti itu, selain Makassar bahwa berkaitan dengan jumlah pengangguran, jumlahnya menurun. Tetapi di sisi lain kalau belakangan ini kan kalau kita lihat juga PHK, Bu, mmm, sudah mulai terlihat. Nah, kalau kemudian Makassar, ini seperti apa, Bu, iya, kondisinya? saya kira tidak jauh dari kondisi nasional ya, karena Iya, rata-rata perusahaan yang ada di Makassar itu adalah cabang dari pusat. iya, Ketika terjadi gejolak di pusat, maka iya, pasti efeknya juga ke daerah. Sebagian besar perusahaan itu punya cabang. iya.
Nah, dan masalah PHK ini bukan lagi isu nasional, tapi itu sudah isu global. Betul. Ya, seperti itu masalahnya. Jadi sampaikan Ibu Ida, hampir setiap hari saya tanda tangan apa namanya eh, surat keterangan PHK. Hmm. Cukup banyak. Data yang saya dapatkan kemarin dari bidang HI sampai dengan bulan April kemarin kurang lebih 200-an, ratusan orang yang PHK. Dan jumlah perusahaan itu cukup banyak. Dalam satu perusahaan biasa sampai 10 orang yang di PHK dan seterusnya. Iya. Nah, ya saya kira tidak bisa kita menutup mata, kan tiap hari juga kita menyaksikan Iya. informasi, melihat dan mendengar PHK ada di mana-mana. Itu terjadi juga di Kota Makassar. Untuk bagaimana menciptakan iklim-iklim investasi kita agar para investor bisa masuk ke kota kita dan membuka peluang-peluang kerja. Kemudian juga saya selalu sampaikan kepada para pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas. Karena yang PHK itu kan memang pasti lewat evaluasi. Iya. Ya, orang di PHK kan pas ada Iya. evaluasi ya. Jadi misalnya saya rencana nih, misalnya saya mau merencanakan 10 bulan untuk upskilling, reskilling, sehingga mereka bisa survive Mhm. untuk menghindari PHK. Dan ya itu tadi, seperti itu loh kondisi ketenaga kerjaan kita. Kita belum dasarnya rilisnya itu 2024 kita dapatkan biasa sekitar bulan Agustus 2025 atau Juni. Ya, kalau Mhm. kita belum tahu nih Mereka ini tergolong muda, kan sudah ada ataupun anak-anak muda kita ini yang mungkin terkena PHK, ini kan bisa upgrade, betul bagaimana kapasitas mereka untuk kemudian dari 7 program prioritas Bapak Wali Kota iya. Makassar Creative Hub, di mana di Snaker salah satu supporting Iya. selain Dinas Koperasi, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata, Mhm. Dinas Perdagangan, dan salah satunya adalah di Snaker Iya. yang menjadi supporting dari Makassar Creative Hub. Seperti tadi bahwa kantor formal dengan adanya skill bisa saja dia bisa bekerja secara mandiri, bekerja dari rumah, Iya. tapi menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis untuk menghidupi dirinya. Mmm. Jadi jangan putus asa ketika Anda PHK, masih ada namanya JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Mmm. yang merupakan salah satu program dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya. Jaminan Kehilangan Pekerjaan inilah eh, di mana yang PHK ini bisa mencari lagi pekerjaan lain Mhm. dan juga bisa direkomendasi di perusahaan lain Mhm. yang bila mana itu sudah tidak bisa maka diberi semacam bantuan Mhm. untuk bisa bekerja secara mandiri. Iya, Ya, seperti itu. seperti itu. Mm-mm. Eee, Jadi salah satunya itu adalah Makassar Creative Hub Creative Hub itu. untuk anak-anak Makassar yang kena PHK, silakan mencari peluang-peluang pelatihan atau training Mhm. yang diberikan oleh Disnaker, diberikan oleh OPD-OPD penunjang Makassar Creative Hub. Iya, OPD-OPD yang, menjadi apa namanya, bisa Supporting. dikatakan supporting di situ, Bu, ya, di Snaker di antaranya. Untuk Creative Hub ini, mungkin ada program tersendiri juga dari Disnaker dalam waktu dekat, seperti Iya, apa? kemarin kita melaksanakan apa ya? Dalam pada saat launching kemarin Mhm. ke depan bulan mungkin sekitar bulan Agustus, informasinya semua informasi pelatihan atau skill training itu semua ada di Makassar Creative Hub. Iya. Jadi Mhm. Makassar Creative Hub juga salah satunya adalah pusat informasi Mhm. pelatihan Mhm. atau skill yang ada di pemerintah kota. Jadi bisa masyarakat datang ke situ untuk melihat Melihat ya. melihat pelatihan apa yang dilaksanakan, durasinya berapa lama, tempatnya di mana. Mmm. Jadi ada juga yang dilaksanakan di Makassar Creative Hub, Iya. pelatihan yang durasinya 1-2 hari, tapi yang berbasis kompetensi misalnya dilaksanakan oleh Disnaker itu kami kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan, Iya. kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Mhm. dan seterusnya. Mhm. Ada juga yang berbasis masyarakat. Mhm. Jadi silakan masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitasnya Iya. melalui skill training, silakan datang ke Makassar Creative Hub untuk melihat semua pelatihan-pelatihan, semua informasi yang sudah ada di situ. Mhm. Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan skill competition Iya, barista. Ini barista ya. sudah ada apa namanya? Sudah ada persiapan. Kemudian bahasa kemarin dilaksanakan di Makassar Creative Hub itu pelatihan bahasa isyarat.
Iya. ada. Nah, kemudian untuk di Snaker sendiri ya, kemudian pelatihan konten kreator, Mhm. pelatihan-pelatihan, administrasi Iya. perkantoran, ya semua. Informasi semua ada di situ, tapi dinas-dinas yang terkait tetap melakukan eksekusi. Mmm. Dieksekusi oleh dinas-dinas, pusat informasi ada di Makassar Creative Hub, Mhm. dan bisa juga, pelatihan yang durasinya 1, 2 hari bisa dilaksanakan di sana. Mhm. Ya, Oke. Saya tadi, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bu Kades, saudara-saudara kita yang punya keterbatasan, Bu, ya. Ini juga tentu ini harus diakomodir, dalam, berbagai program yang ada termasuk Makassar, Creative Hub ini nantinya. Kalau di Snaker sendiri, Bu, melatih mereka untuk kemudian tetap bisa mendapatkan tempat, di, apa namanya, di satu Makassar. pekerjaan, itu seperti apa yang Ya, sudah diberikan? jadi, sekarang sejak beberapa tahun belakangan ini, mungkin sekitar 3, 4 tahun sejak saya di Snaker, Iya. kita sudah mulai membangun, ekosistem ketenagakerjaan, Iya. di mana setiap pelatihan itu kita memastikan pesertanya itu punya passion di bidangnya, Mhm. oke. Iya. Jadi kita sangat selektif, kita jangan sampai mereka misorientasi, Iya. ya. Jadi pembakatan dan peminatan itu sangat-sangat menentukan proses maupun output dan outcome dari Iya. para peserta. Jadi saya sangat menekankan terkait dengan kepesertaan untuk ikut pelatihan. Mhm. Apa motivasimu untuk ikut pelatihan? Apa kamu punya bakat, punya minat, sampai kita wawancara, Kak Ida. Iya. Tidak serta-merta buka link Iya. barcode untuk daftar, tidak serta-merta. Diterima untuk ikut. Iya, enggak. Iya. Mhm. Misalnya kemarin kita konten konten kreator Mhm. kita buat pelatihan Mhm. itu kan, berstandar SKKNI, Iya. karena jampelnya itu minimal 80 jam pelajaran, Iya. 80 jam pelajaran, sehingga pesertanya banyak sekali, sampai 100 lebih. Tapi kita, selektif, Iya. yang betul-betul kita melihat bakat dan minat. Kemudian tentunya kita kerjasamakan setelah Mhm. dapat pesertanya nih, Iya. satu kelas 16 orang, Mhm. 16 orang loh. Iya. 16 orang kemudian, peminatnya kurang lebih 100. Mmm. Jadi Iya. betul-betul tersaring. Setelah berproses, kita kerjasamakan dengan, lembaga pelatihan kerja yang punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Iya. Kemudian setelah itu kita memastikan bahwa, LSP ini atau LPK ini punya mitra perusahaan, Iya. di mana mereka minimal bisa magang. Nah, Mhm. seperti yang saya tutup acaranya jam 1. Iya. Yang sementara, berlangsung yaitu desain Langsung. grafis. Iya. Desain grafis ini setelah, mereka selesai Mhm. sebentar, minggu depan sudah harus magang di Oh, perusahaan oke. Ruparaya namanya. Nah, yang memang sesuai dengan Mhm. kompetensinya. Mhm. Jadi seperti itu ekosistem ketenagakerjaan yang kami bangun Mhm. di Disnaker. Jadi bukan hanya, mohon maaf, menggugurkan Iya, kewajiban. pelatihan saja, setelah Enggak, itu kita tidak harus ini. ikuti Betul. sampai Mhm. sampai mendapatkan hasil, Mhm. sampai penempatan, karena kinerja di Snaker itu melatih sampai menempatkan, Iya. bukan hanya melatih aja setelah itu nggak tahu kemana, Betul. tapi Mmm. memastikan semua alumni-alumni pelatihan kita, kami bisa bekerja dan bisa magang karena sudah bersertifikasi dan harus dicarikan perusahaan-perusahaan Mmm. di mana apa kebutuhan. Jadi kita petakan dulu. Iya. Jadi kita membuat kurikulum pelatihan itu kita petakan dulu potensi pasar kerjanya, Kak Ida. Iya. Potensi pasar kerja di Kota Makassar di sektor apa sih? Iya. Setelah kita sudah tahu baru kita bikin program pelatihannya. Pelatihannya. Bukan kita bikin program baru bingung cari di mana mau Betul. dipekerjakan, Mhm. tapi kita lihat pasar kerjanya dulu di Mhm. mana, apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, Mhm. kemudian kita latih sehingga berharap pada saat selesai perusahaan itu bisa bekerja sama dengan kita, Oke, seperti ini itu. mungkin bisa menjadi informasi Bu Kades untuk pendengar kita yang menonton, wawancara kita ini, perbincangan kita, untuk Makassar yang berpeluang untuk pasar kerjanya apa Bu? Agar Ya, teman-teman ini bisa Makassar kan iya. sekarang, saya kira kondisi Makassar itu ya jasa dan perdagangan. Iya. Mhm. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ya bergerak di situ, Mhm. digital marketing, Betul. Mhm. kemudian, teknologi informasi, Mhm. tapi tidak menutup kemungkinan juga kita menyasar luar Makassar.
Kalau kita lihat saat ini banyak di sektor mining sektor, sektor pertambangan. Kami Iya. juga melakukan pelatihan alat berat. Bahkan itu sangat diminati oleh Betul. warga Makassar yang ingin bekerja di Di luar luar. Makassar. Jadi kita juga menyasar. Mungkin peluangnya lebih besar ya, Bu, ya, ke Kita situ? menyasar juga bukan hanya kebutuhan Makassar, pekerja Makassar, tapi kita juga melihat secara nasional. Iya. Jadi, seperti ini, saya akan melaksanakan sudah berapa tahun belakang ini kita laksanakan pelatihan alat berat, eskavator, dump truck, dan seterusnya, dan langsung ada perusahaan yang kita ajak kerjasama. Mmm. Jadi langsung setelah kita latih, langsung ada wawancara, Iya. tahap wawancara, interview, mendatangkan perusahaan, udah langsung dikirim ke Langsung sana. dikirim. Seperti itu. Jadi Oke. bukan hanya potensi pasar Makassar yang Iya. kami, buatkan pelatihan, tapi juga ya nasional. Mhm. Ya kita tahu daerah timur Indonesia banyak perusahaan-perusahaan tambang, Iya. sektor mineral, sehingga kita buatlah pelatihan itu dan peluangnya, Sangat peminatnya besar. cukup besar. Bahkan Mbak Ida, Mhm. bahasa Jepang, bahasa Korea. Mhm. Banyak juga peminat yang ingin ke Jepang. Banyak warga Makassar yang ingin bekerja Mhm. di Jepang. Mhm. Kemarin kami, bikin pelatihan sampai 3 bulan, sampai sekarang belum selesai. Oke. Pelatihan Mhm. bahasa Jepang. Iya. Itu kita sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari Jepang Mhm. yang siap untuk memagangkan, Iya. siap untuk magang Mhm. di, Jepang. Mhm. Peminatnya luar biasa, kurang lebih 100. Saya hanya bisa mengambil 3 angkatan, 3 angkatan. 3 kelas. Mhm. Iya, sekarang belum selesai. Mhm. Jadi belajar bahasa dan budaya Jepang. Iya. Jadi bukan hanya, segmen Kota Makassar, tapi Mhm. juga nasional, bahkan internasional. Internasional. Iya, Nah, perlindungan untuk mereka, ini pekerja migran ya, Bu, ya? ya Mereka ini pekerja migran nantinya? Iya, Indonesia. seperti apa kalau Ya kemudian pasti memenuhi, aturan-aturan. iya, Namanya pekerja migran ya punya kementerian tersendiri betul. untuk, bagaimana, mengirim mereka secara legal. Mhm. Jadi kami, pada saat jadi bedakan dulu Mbak Ida, Iya. ada pekerja migran, ada pekerja dalam rangka magang. Ah, iya. Mhm. Ya, jadi kalau pekerja migran itu untuk bisa bekerja, tentunya berdasarkan skill, Iya. kemudian kalau magang itu di samping ada skill-nya mereka punya batasan tertentu di Iya, negara, di negara tersebut. tersebut. Mhm. Jadi, untuk pekerja migran Indonesia itu senantiasa kita berkolaborasi. Intinya bahwa jangan sampai, masyarakat ini terkecoh Iya. dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengirim tenaga kerja tanpa prosedur. Itu Mhm. selalu kami sosialisasikan, Iya. ya. Mereka sudah punya skill bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Inggris, tiba-tiba ada dari perusahaan luar Mhm. yang tanpa prosedur datang mengambil Menawarkan, mereka, ya. menawarkan Mhm. mereka tanpa prosedur sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Betul. Mhm. Mhm. Ini yang harus Harus dipastikan bahwa iya, ketika ke luar negeri harus lewat P2MI. P2MI Mhm. dan untuk informasinya ke Disnaker, Bu, ya, Ya, untuk, disnaker hal dengan, tersebut. kantor P2MI karena semua lewat aplikasi, Mhm. lewat Siap Kerja. Siap Jadi kerja. semua pekerja migran Indonesia itu masuk ke aplikasi Siap Kerja di mana operatornya ada di kantor kami. Iya. Bukan ini kan, beberapa waktu itu kan ada pro kontra juga dengan job fair. Hmm, Nah, banyak yang ada kejadian ya, Bu, ya, di mhm, satu daerah, mhm, job fair ya di ini Jawa, sampai kemudian iya, dikatakan bahwa job fair ini sudah tidak sesuai lagi dengan, mmm, masanya untuk, mmm, saat ini, sudah tidak efektif. Tapi kan teman-teman di Snaker juga masih, berupaya untuk bisa mengadakan hal tersebut untuk membantu para pencari kerja. iya, Kalau menurut Bu Kadis gimana, Bu, job iya, fair ini? karena memang, peran pemerintah Mhm. salah satunya adalah bagaimana, menjembatani Iya. pencari kerja dengan penerima, Iya. ya. Mhm. Itu ya kalau saya kasih istilah kita ini sebagai calo, Iya, ya calo, apa istilah ininya, apa ya, penghubung. penghubung. Ya bukan kami yang memberi pekerjaan, tapi perusahaan. Iya. Tidak menutup kemungkinan memang di perusahaan-perusahaan itu tetap ada lowongan. Iya. Tidak menutup walaupun dia PHK, tapi mungkin dia mau cari, bisa saja ya, Iya, cari mungkin yang fresh graduate. betul. Dari hasil evaluasi tadi itu, Iya. jadi makanya saya selalu sampaikan supaya kita nggak PHK, tolong tingkatkan produktivitasnya. Mhm. Bisa saja yang tadi sudah di PHK Mhm. itu lowongnya masih ada Masih ada, betul. sebenarnya. Jadi Mhm. bukan hanya karena efisiensi, Iya. tapi salah satunya karena memang kinerja. Mhm. Jadi masih tetap ada lowongan. Jadi mohon izin para pendengar tetap positive thinking. Iya.
Positive thinking bahwa pemerintah itu hanya menjembatani bagaimana pencari kerja ini bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan, dan juga perusahaan-perusahaan ketika ada job fair, Job saya fair, ya. selalu sampaikan tolong momen job fair ini jangan digunakan hanya sebagai mencari data Iya, kandidat, tapi tidak ada ujungnya. iya, Makanya saya selalu tawarkan, sampaikan, perintahkan, dan bahkan instruksikan 1 bulan, minimal 1 bulan setelah job fair harus ada laporan penempatan. iya, Dari sekian job fair yang ditawarkan, lowongan ditawarkan misalnya 300 lowongan dari 10 perusahaan, penempatannya mana? iya, Itu ada selalu laporan. ada laporan. Itu bentuk evaluasi Iya. connect kami. Mhm, mhm. Jadi Mbak Ida sampaikan bahwa marilah kita tetap positif Positif. melihat Mhm. masih terdapat selalu ada peluang, selalu ada kesempatan di perusahaan-perusahaan walaupun mungkin PHK-nya 10 tapi masih ada peluang kerjanya 5. Ya seperti tadi untuk mengisi kekosongan yang mungkin sudah resign, sudah Iya. keluar karena bla bla bla, masih ada kandidat-kandidat. Perusahaan masih mencari kandidat yang Mhm, sesuai dengan kompetensinya. mhm. Jadi kita melihat secara positif dan tugas pemerintah hanya sebagai fasilitator. Fasilitator. Ya, Mhm. seperti itu. Oke, job fair-nya. Hmm, Untuk, Makassar saat ini, Makassar unggul, kemudian inklusif, aman, dan berkelanjutan. lanjut. Ini visi mulia, Bu, ya. Ya. Eee, Bu Kadis sendiri memaknai seperti apa nih, Bu, untuk visi mulia ini? Ya, visi dan misi mulia tadi dan dijewantahkan ke dalam 7 program prioritas. Iya, Semua dinas punya peran. Nah, kami kemarin baru menyusun Perda RPJMD bersama dengan DPR. iya, Ya, kita juga semua dinas diundang untuk memberi saran masukan terkait dengan RPJMD yang isinya adalah visi dan misi dan program prioritas, di mana peran-peran kita, target kita 5 tahun ke depan. iya, Jadi target setiap OPD 5 tahun ke depan seperti apa untuk mewujudkan visi dan misi. Dan namanya berkelanjutan inklusif, saya kira ini visi misi ini adalah juga merupakan visi misi dari provinsi maupun pusat ya. iya, Sekarang kan betul. harus linear visi misi dari Pusat, pemerintah pusat, harus linear dengan provinsi, provinsi, harus linear dengan kabupaten kabupaten, dan kota. kota. Sehingga tegak lurus seperti itu. Intinya adalah semua untuk kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan. Mhm. Ya, Oke, Bu Kadis, satu pertanyaan saya juga untuk serapan anggaran ya. dari Disnaker Kota Makassar ini, Bu. Masuk triwulan kedua ya, Bu, ya? Ketiga ya? Sekarang Triwulan masuk kedua? triwulan kedua karena Kedua, kan 3 bulan ya, 3 3 bulan. bulanan. Mhm, Kemarin minggu lalu kayaknya kita evaluasi. mhm. Alhamdulillah kita masuk biru lah. Iya, Kan ada segmen, ada merah, mhm, ada hijau, ada biru gitu. mhm. Oke. 1 menit, Bu, closing statement untuk pendengar kita, penonton kita. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Kadis, silahkan. Ya, warga Makassar sesuai dengan tema Iya, kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana pemerintah kota memberi perlindungan mhm, kepada pekerja pekerja rentan. rentan. Pastikan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang masuk kategori miskin ekstrim, Mhm, Ibu dan Bapak semua, saudara-saudaraku masuk dilindungi salah satu peserta dan itu bisa dilakukan pengecekan di kantor lurah mhm, ya untuk memastikan Bapak Ibu punya kartu dan Bapak Ibu punya nama. mhm, Dan itu akan kami lakukan evaluasi setiap bulan ke kecamatan atau kelurahan yang paling terdepan untuk memastikan tepat sasaran. iya. Ya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidak cukup waktu rasanya, Bu, ketika berbincang bersama dengan, Siap, Ibu Nilma Palamba berkaitan dengan ketenagakerjaan. Semoga berikutnya kita bisa kembali ketemu ya, Bu, ya, untuk topik yang lainnya. Terima kasih sekali terima kasih. lagi Bu Nilma dan, pendengar, penonton setia channel YouTube kami, terima kasih sudah mengikuti program talkshow kami, podcast kami di sini. Saya Ida Fahri mohon diri, selamat siang, sampai jumpa.